Shalom. Saya Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus. Selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan Yesus. Selamat menyembah Tuhan, selamat hari Minggu buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Kita bersyukur kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih anugerah Tuhan. Penyertaan Tuhan sungguh dalam kehidupan kita. Bersyukur itu saudara, persiapkan hati kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Dan bersyukur dan terima kasih Bapak buat pagi hari yang indah ini, buat waktu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, buat penampasan Tuhan berikan bagi kami pagi hari Tuhan. Kami semua Tuhan menikmati kebaikan kemurahan-Mu di sepanjang hari kami Tuhan. Kami boleh menikmati kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkaulah Raja dan segala Raja. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Tuhan urapi setiap hati kami Bapa. Roh Kudus curahkan roh di tempat ini. Urapi kami Roh Kudus. Kami boleh persembahkan yang terbaik bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh memuji menyembah-Mu, persembahkan yang terbaik bagi-Mu. Terlebih-lebih Tuhan hidup kami, memuji roh kami Tuhan. Kami persembahkan untuk dari kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati mau makin hari pagi hari Tuhan Yesus. Penuhi dengan Roh Kudus. Urapi curahkan roh-Mu buat umat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyembah-Mu. Kami mau memuji Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami. Tuhan boleh masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Bagi umat-Mu yang masih berjalan kepada Tuhan, Kau berkati mereka. Berkati berjalan mereka Tuhan. Kami boleh bersekutu memuji menyembah bersama-sama di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Kami dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Mari sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Kita akan sekali lagi datanglah kebaiknya dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi datanglah kebaiknya dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Bahwasanya kasih Tuhan tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita, selalu baru setiap pagi. Amin. Haleluya. Aku bisa memakai berdiri, kita bisa berdoa pada pagi hari ini. Berdalam, berdalam
kekal sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Sekarang kita datang memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab begitu besar anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Besar anugerah-Mu Tuhan. Amin. Besar anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami ada hari ini bukan karena gagah dan kuat kami. Kami semua karena kasih anugerah-Mu yang besar menyertai hidup kami Bapa. Penyertaan-Mu sempurna bagi hidup kami pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya. Haleluya. Sebagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan kepada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena
Tuhan kami bersorak-sorai di hadapan, mau bersuka di hadapan hari ini Bapa. Sebab hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Bukan bersuka kita memuji Engkau di tempat ini. Bagi yang siap bersorak-sorai, mari sama-sama katakan amin, haleluya. Saya mau saudara untuk berdiri, haleluya. Mau bersuka bagi Tuhan, bagi hari ini bersuka cita, bersyukur atas segala Tuhan.
sementara firman Tuhan pada siang hari ini. Siapkan hati kita untuk firman Tuhan berkabur di hari kita yang lembut. Haleluya. Sampai akhir hidup kami Tuhan, kami mau setia menerima Engkau. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Puji nama Yesus. Apapun terjadi di kehidupan kami hari ini Tuhan, ajar kami terus setia kepada Tuhan. Haleluya. Bahwa semua terjadi Tuhan ada dalam penyertaan-Mu Bapa. Haleluya. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus tetap baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus tetap baik bagiku. Sampai akhir bulan untuk marah, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari Bapak Saudara, jangan menjadi bersyukur kepada Tuhan dalam mendoakan kepada seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus tetap baik bagiku. Sampai akhir bulan untuk marah, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir bulan untuk marah, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir Bapak Ibu semua untuk marah, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir bulan untuk marah, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir bulan untuk marah, ku tetap setia
Kristus, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub, Adonai Elohim Tuhanku pencipta langit dan bumi, Elohim Elohim Allah yang berkuasa di bumi dan di sorga. Segala hormat pujian kami kepada Tuhan Allah yang Maha Kudus, yang menguduskan kami dengan darah anaknya, yang mengampuni dosa kami dengan tebusan nyawanya. Kami datang karena kami tahu Tuhan betapa besar karya-Mu, keagungan-Mu bagi kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Firman ini Allah sendiri, Allah yang menjadi firman. Firman itu menjadi manusia dan hidup di dalam kami. Dalam nama Yesus Tuhan jamah, buang hati yang keras, berikan hati yang lembut. Dalam nama Yesus, biar kami dipenuhi dengan taburan benih firman Allah yang hidup dan kudus, sampai pada akhir hidup kami, suatu hari nanti kami boleh berbuah karena Tuhan ada di dalam kami. Tuhan Yesus, damai sejahtera mula yang memberkati jiwa kami. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera Tuhan. Kami bersuka cita hari ini datang ke rumah Tuhan mendengarkan firman-Mu. Pulihkan kami Tuhan. Air Engkau rubah menjadi anggur, padang gurun Engkau rubah menjadi kebun buah-buahan, laut Engkau belah menjadi jalan. Tuhan Yesus, bertindaklah, kerjakanlah Tuhan di dalam nama Yesus, supaya kami hidup di dalam Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk. Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom. Semuanya sehat ya. Ya, kita tetap berdoa dan tetap berjaga-jaga bahwa ujian, pencobaan selalu ada di sekitar kita, bahkan mungkin tidak kelihatan oleh kita. Nah, saudara, mari kita buka dulu Alkitab kita di dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Saudara, kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Galatia pasal 2 ayat 20. Kita baca bersama-sama. Saya minta tidak ada yang berdiam. Keluarkan suaranya. Kita akan membaca. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, namun aku hidup. Mungkin kita hanya memahami sepenggal ini saja. Namun aku hidup, titik. Dan apakah setelah itu tidak ada kelanjutannya lagi tentang hidup saudara di dalam Kristus? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup manusia berubah, artinya berubah perjalanannya, berubah maknanya, berubah tujuannya ketika Yesus mati untuk kita. Saudara, kita akan menyia-nyiakan kematian Yesus. Kita akan menyia-nyiakan darah Yesus yang tercurah yang dibawanya dari sorga. Kita akan menyia-nyiakan hidup
Yesus yang dibawanya dari sorga, ketika hidup kita hanya berakhir pada satu kalimat ini saja, namun aku hidup titik. Sia-sia apa yang sudah dikerjakan Yesus jauh-jauh dari sorga turun ke dunia hanya untuk mati. Jauh-jauh dari sorga turun ke dunia hanya untuk disalib. Ya, jauh-jauh turun dari sorga datang ke dunia berubah jadi manusia hanya untuk disiksa. Apa arti semuanya itu? Kalau kita hanya sampai pada satu pengertian, tetapi sekarang aku hidup, aku bisa makan, aku bisa bekerja, aku bisa menikah, aku bisa memuji Tuhan, datang ke gereja, aku bisa menyembah Tuhan, aku bisa berusaha, beraktivitas, berkembang biak, beranak cucu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah itu arti hidup? Rasul Paulus berkata, hidup adalah Kristus. Itulah makna hidup setelah Yesus mati untuk kita. Saudara, kita tidak hanya hidup dalam arti yang kita pahami, yang akan mati, tapi adalah hidup yang perlu cerita baru, yang mengadopsi hidup Yesus ke dalam hidup kita. Yesus mati bukan untuk jadi tulang belulang. Yesus mati bukan hanya untuk dikenang dan diingat, tapi Yesus mati supaya Dia hidup di dalam kita. Amin. Makanya Yesus bilang, jangan cari saya di antara orang mati. Terus kalau mencari Yesus di mana sekarang? Di dalam diri kita sendiri. Saudara, jadilah Kristen yang dewasa. Saya kasih contoh begini. Kalau Ibu Sri Tonga pulang dari pasar, terus kasih anaknya Rahel kue kesukaannya, tak coklat, engkau mama baik, mama baik. Dia senang girang sekali dikasih makanan. Mungkin dia cuma mama masih baik. Nah kalau si Pram dikasih dia gitu, oh baik ya mama baik. Saudara, terus lewat anak tetangga, kue yang dikasih sama Rahel diambil, Rahel kasih sama temannya. Allah kan aku. Nah, kalau sama Pran ambil kuemu yang kasih sama Allah untuk aku. Lucu gak rasanya? Saudara, kalau orang Kristen udah lama jadi Kristen, kalau karena Tuhan baik memberi baru kita senang. Karena Tuhan menjawab doa kita, baru kita senang. Kalau Tuhan tidak jawab doa kita, kita merajuk, kita marah sama Tuhan. Nah kalau sudah sebesar Fran, pernah ambil kuemu ya, kasih sama anak tuh, ya ambil. Iya, dia udah dewasa. Dia sudah dewasa, udah mengerti arti hidup. Saudara, nanti apakah saudara tahu hidup ini hanya menerima saja, mencari saja, mengumpulkan saja, menikmati sendiri saja, makan surang saja? Saudara, kita menjadi Kristen yang terlalu kekanak-kanakan. Ya, kalau kita hanya girang, hanya terima kasih dan senang kali hati kita ketika anak kecil ketika dikasih makanan, dan akan marah, kecewa, ngambek ketika makanan yang sama dia diambil dikasih sama yang lain. Kok Tuhan ambil berkat saya?
Kok tidak dikasih sama saya? Saudara, apa yang dikatakan Ayub? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ini dewasa. Ini orang yang tahu arti hidup. Nah, saudara, bagi anak-anak yang di atas 20 tahun, bagaimana kalian bisa mengartikan arti sebuah kebaikan? Ya, saya udah nggak punya orang tua lagi soalnya. Ya, bagi yang sudah dewasa, bagi kita lah. Sekarang kita udah dewasa. Apa yang saudara lakukan ketika saudara mengingat kebaikan orang tua? Kita memberi kepada dia. Kuberikanlah sepatu mama dia. Kuberikanlah bajunya ya. Itu dewasa. Saudara, bagi orang Kristen yang sudah dewasa, ketika dia mengingat kebaikan Tuhan, apa yang dia lakukan? Masih sama waktu dengan sekolah minggu, masih sama waktu dia masih kecil rohaninya. Ini menjadi malu. Kalau kayak saya berdoa, Tuhan, cukupkanlah ya Tuhan makanannya Tuhan. Aku kan melayani. Malu kali rasa. Saudara, saya udah ikut Tuhan udah 31 tahun umur lahir baru saya. Saya bertobat terima Yesus dan berubah hidup saya tahun 90. 31 tahun. Sudah sewajarnya saya sekarang mikir apa yang saya mau buat atas kebaikan Tuhan. Kenapa bisa berpikir demikian? Karena Dia yang hidup di dalam saya. Karena Dia yang mati untuk saya. Saudara, dan saya sadar saya menjadi milik Tuhan. Saudara, kalau saudara kasih uang, Mak, apa nak? Kami disuruh beli buku apa? Buku IPA contohnya. Ini berapa? 100.000, Mak. Dikasih lah uang. Terus ditanya mamanya besok, mana buku yang kau beli kemarin? Tidak jadi kubeli, Mak. Kenapa? Aku jajankan, Mak. Kenapa kau jajankan? Kita marah karena sudah kita kasih barangnya tidak ada. Saudara, kita ini sudah dibeli oleh Yesus dengan nyawanya sendiri, dengan hidupnya sendiri, dengan darahnya Dia bayar. Kita baru bayar buku dengan keringat. Kita belum beli buku dengan berdarah-darah kan? Kita belum bayar keperluan kita dengan nyawa. Tapi Yesus bayar hidup kita dengan nyawanya supaya kita jadi miliknya. Dia bayar dengan darahnya supaya kita resmi sah menjadi kepunyaannya. Tapi sayang, mana orang yang sudah kubeli itu? Mana orang yang sudah kubayar dengan darah dan nyawa itu? Di mana dia sekarang? Orang yang sudah kutebus itu mana dia? Saudara, Allah tidak melihat kehadiran kita hanya secara formalitas ada di ibadah-ibadah. Allah mau menemukan kita ketika Dia ada di dalam kita. Saudara, namun aku hidup. Ini perlu dilanjutkan. Pengertian ini perlu diteruskan dengan perkataan tetapi bukan lagi aku sendirian hidup. Masih ada kelanjutannya, itu masih koma. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendirian hidup. Kalau kita mengerti karunia Allah, maka kita akan tahu bahwa kita tidak menerima roh dunia,
kita menerima roh yang dari Allah, supaya kita tahu apa yang dianugerahkan Allah kepada kita. Amin. Ya, kita tidak menerima roh dunia, kita menerima roh Allah. Berarti ada roh dunia, ada juga roh Allah. Roh dunia ada turunannya, ya. Roh Allah ada juga kelanjutannya. Roh dunia akan membawa kita kepada dunia. Dunia akan menghantar kita kepada kebinasaan. Makanya hidup kita ini bukan hidup duniawi. Saudara, sekalipun kita tinggal di dalam dunia, dunia dengan segala kesibukannya, dunia dengan segala kemegahannya, tapi saudara, kita hidup karena kita menerima roh Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Makanya Yesus berkata, pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, aku akan memberikan hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itulah anugerah Allah. Allah memberikan hidupnya. Kita sebenarnya bersyukur. Kita punya nilai ganda, nilai plus. Ya, kita ibarat mobil, kita punya gardan 2. Gardan belakang macet, depan bisa hidup. Karena yang hidup dalam kita tidak lagi kita sendiri. Karena yang berjuang dalam diri kita tidak lagi kita sendiri. Saudara tahu kenapa Yesus mau memberikan hidupnya? Karena kita tidak bisa hidup sendiri sebenarnya. Apakah kita sudah menyadari kita bisa hidup tanpa Yesus? Oh, bisa Tuhan. Nah, itulah yang hidup. Namun aku hidup titik. Bisa cari uang? Bisa. Bisa beli rumah? Bisa. Bisa beli mobil? Bisa. Bisa sekolahkan anak? Bisa. Saudara, setelah itu mati. Apa yang bisa? Setelah itu selesai. Banyak persoalan kita dalam hidup ini. Banyak ujian kita dalam hidup ini. Banyak tantangan. Siapa teman saudara? Siapa yang bisa mengisi hati kita ketika orang tidak tahu persoalan kita? Siapa yang bisa membangunkan jiwa kita ketika tidak satupun manusia memahami gejolak, tekanan, badai yang kita hadapi? Ini satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, adalah hidup. Saudara, adalah hidup yang punya kemampuan. Ya, saudara, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh apa? Iman. Ya, saudara, makanya jangan kita bangga-banggakan daging ini. Jangan kita angkat-angkat dia. Jangan kita lebih-lebihkan dia. Jangan kasih porsi. Ya, jangan punya rasa bangga dengan kedagingan kita hari ini. Saudara, jangan punya rasa sombong, memiliki kelebihan dengan apapun yang ada di daging saudara. Karena tidak ada di dalam daging itu hidupnya. Kita hidup dalam daging oleh iman.
Kalau kita masih hidup sekarang, tubuh kita masih bergerak, tubuh kita masih bisa bekerja, tubuh kita masih bisa makan, minum, dan tidur. Bersyukurlah saudara kalau semuanya itu oleh iman. Oleh iman. Amin. Alasannya iman. Motivasinya iman. Dasarnya iman. Ini bukan mau basa-basi. Ini hidup kita harus tahu landasannya hanya iman, tidak daging. Nah, dikatakan firman Tuhan, iman itu seperti biji sesawi. Nah, saya bawa di sini ada satu contoh, saudara. Saya beli tadi mangga. Ya, masih ada plastiknya. Oke, ya, ini dagingnya enak, ya, manis, ya, saudara. Tapi apa yang ada di dalam dagingnya? Ada biji. Saudara, yang membuat hidup ini berkesinambungan selalu ada daging mangga atau bijinya. Kalau saya kubur ini hidup-hidup, daging mangga ini jadi apa coba? Busuk. Kulitnya jadi apa? Busuk. Kalaupun saya makan, nggak sampai setengah jam selesai. Tapi yang hidup di dalamnya ada biji. Nggak bisa kita makan, betul. Mana nggak bisa dimakan itu? Apalah untungnya ke gereja? Mendingan kita jualan hari ini. Sama, bijinya bisa kau makan? Nggak bisa, karena bijinya bukan untuk dimakan. Tetapi biji ini untuk ditanam. Ditanam bisa 1 juta buah mangga lagi dihasilkannya. Cukup 1 biji jadi 1 pohon. 1 pohon bisa menghasilkan buah mangga beribu-ribu, bertahun-tahun. Engkau tidak akan pernah kekurangan. Jadi kemana hidup itu? Apakah hanya menikmati daging yang sedikit ini terus selesai? Bijinya sudah campakkan. Di mana Kristus yang selama ini jadi biji, yang dengan pikiran sementara, yang dengan pikiran sesat kita, apa untungnya? Nah, kita salah menempatkan Yesus. Makanya dikatakan Yesus ketika dicobai iblis, kau bikin batu ini jadi roti, kau makan, kau kenyang. Tapi Yesus bilang, saya hidup tidak hanya dari roti, saya hidup dari firman. Yang hidup itu firman. Kenyang kau makan firman. Apakah bijinya bisa dimakan? Enggak. Tapi saya tanam. Ditanam, nanti dia berbuah. Dia bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Saudara menempatkan Yesus, jangan saudara sama dengan menempatkan gajian yang kita terima tiap bulan. Jangan sama menikmati Yesus seperti saudara menikmati hasil panen sawit saudara. Dimakan hari ini 2 minggu habis. Halo? Terima gaji bulan ini, bulan depan. Ya kalau sampai bulan depan. Kalau sampai minggu depan, iya. Ya, habis kan? Tetapi apa yang akan menjadi sebuah hidup yang berkesinambungan? Ya, kupas mangga, silakan makan dagingnya. Tuhan tak larang. Tapi jangan samakan Tuhan dengan gaji, dengan nasi yang kita makan. Tuhan tak mau cara kita menikmati Tuhan dengan cara kita menikmati daging beda. Apa cara saudara menikmati Tuhan? Tuhan itu sumber.
Dan biji mangga ini kan saudara nggak bisa makan, nggak enak juga. Dan bukan untuk dimakan, untuk ditanam. Amin. Nah, biji mangga tadi bisa menghasilkan beribu-ribu buah mangga berikutnya. Makanlah, tapi bijinya jangan. Amin. Nah, kalau kita makan dengan biji-bijinya ya salah. Nah, kita kan kebanyakan menilai Tuhan itu kita samakan dengan menilai dunia. Kita samakan menilai Tuhan dengan menilai makan. Makanya Tuhan gak kasih berkat, kita marah. Saudara, apa kata Abraham ketika Ishak? Ayo kita baca Kejadian pasal 22. Ketika dia mempersembahkan Ishak, dia tahu sumber. Karena Abraham itu orang yang beriman. Kejadian 22 ayat 7. Kejadian 22 ayat 7. Ya. Ketika Abraham disuruh Tuhan untuk memberikan persembahan, yaitu anaknya sendiri sebagai korban kepada Tuhan. Dan dia membawa Ishak untuk dikorbankan sebagai persembahan. Ayat yang ke-7, begini firman Tuhan. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah Ishak, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ini pertanyaan yang sulit sebenarnya dijawab. Tetapi Abraham bisa menjawab, walaupun belum terjadi. Karena dia punya alasan, dia punya tujuan, yang semuanya karena Tuhan. Yang dia kerjakan karena Tuhan, dia lakukan karena Tuhan, dia buat itu karena perintah Tuhan. Yang diketahui Abraham hanyalah taat melakukan kehendak Tuhan. Saudara, jadi kita terima firman beda dengan terima nasi untuk dimakan, terima firman untuk ditaati. Jangan saudara pikir ketaatan itu tidak bisa menghasilkan berkat. Bukan saja sekilo berkatnya, berkilo-kilo. Nah, ketika biji ini tidak saudara makan karena memang bukan untuk dimakan, tapi untuk ditanam, maka ketika dia ditanam, tunggu hasilnya, dia akan berbuah. Jadi jangan samakan menerima Tuhan dengan menerima gaji. Jangan samakan menerima firman Tuhan dengan menerima tambul. Ya, menerima BPK sekilo, 2 kilo, menerima jambar. Nah, sama itu. Halo? Jangan saudara samakan. Nah, di dalam biji itu ada hidup. Jangan ditelan, ditanam. Nah, kita kembali ke sini. Ketika itu menjadi satu pertanyaan bagi Ishak, mana yang dikorbankan? Biasanya bapakku kalau datang kepada Tuhan bawa domba, bawa lembu atau bawa apa? Ini nggak ada. Yang dia wajar bertanya, "Pak, api udah ada, pisau udah kuasa, kayu udah ada, terus yang kau mau berikan sama Tuhan itu mana?" Dalam hati Abraham dia tahu bahwa sesungguhnya yang diminta Tuhan adalah anaknya sendiri, kan? Tapi inilah jawaban Abraham. Ayat yang ke-8, sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Allah sendiri. Yang dilakukan Abraham adalah taat. Itulah bentuk dia menanam benih firman Allah. Allah gak butuh kita. Allah sendiri yang akan menyediakan
domba untuk dirinya sendiri. Terjadi nggak yang dikatakan Abraham? Terjadi kan? Ada berapa domba yang bisa dihasilkan Tuhan? Ada berapa ribu ekor domba yang sanggup Tuhan berikan ketika kita taat? Jangan minta dulu sama Tuhan baru kasih. Makanya Abraham ini bapak orang beriman. Ketika saudara mengingat Yesus mati, untuk saudara masih tega minta. Nyawa aja udah kita Tuhan kasih, sekali beras masih kita minta. Nah, saya ragu orang Kristen ini tahu nggak betapa mahalnya Yesus sudah bayar kita. Ya, kalau kita udah dewasa sekarang, kita ingatlah orang tua dulu mau nyuapin kita ingatlah dulu dia menjaga kita sakit, kita ingatlah dulu dia mengkompres kita, mengurut kita ingatlah dulu dia. Nah sekarang ingin rasanya membalas semuanya, tak mau lagi minta. Itu tanda orang sudah dewasa. Amin. Amin. Sudah masih berani, Oma, apa itu papanya? Kirim dulu uang ubah. Aku udah bangun rumah tapi atapnya masih kurang. Karena masih ada yang hasil padi bukan? Masih ada yang pensiun bapak kan? Kan habis panen ya kan, Oma. Iya nak, walaupun mama kita kasih, saudara nggak pantas. Jadi kalau saudara ingat kebaikan orang, apa yang saudara lakukan? Kapan nggak bisa membalas ya? Amin. Itu tandanya normal, sehat. Nah kalau saudara ingat kebaikan Tuhan, apa yang saudara mau lakukan? Itulah Abraham. Oh Bapak di surga tahu dia sendiri akan menyediakan domba untuknya. Yang penting sekarang firman Tuhan itu setiap datang dia benih. Tanamlah itu dalam ketaatan. Amin. Ya, jadilah Kristen yang dewasa. Sekarang saya mau maju. Saya udah bilang sama istri saya nggak mau mati konyol. Saya mau masuk surga. Saya nggak peduli. Iya, saudara jujur tanggung jawab saya cuma dua, gereja sama keluarga. Saya udah tak mau lagi mikirin yang lain. Kemarin datang dari Surabaya, Pak Pendeta, mau nggak kami kasih mandat? Apa itu? Bentuk lagi ini. Saya nggak mau. Saya mau ngurus dua saja, keluarga saya sama pelayanan. Siapa yang mau selamat ikut. Amin. Saudara, saya hanya doa untuk jemaat, enggak minta saya jemaat diberkati. Saya minta cuma satu, setuju atau tidak setuju saudara. Saya cuma minta keselamatan jiwamu. Enggak saya minta yang lain. Sebelum saya minta, rasanya malu. Ngapain kau minta lagi? Sebelum kau lahir udah kusiapkan semua, kata Tuhan. Bahkan sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah merancang semua itu. Ngapain diminta lagi? Kayak tak percaya aja sama Tuhan. Amin. Iya, ngapain kita minta lagi? Kayak tak yakin aja sama Tuhan. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup pula. Masih belum puas. Kita nggak hidup nggak sendiri loh. Kita tanggung beban ini nggak sendiri. Kita nggak susah sendiri. Kita nggak nangis sendiri. Ada Yesus. Yesus itu tidak kebal ketika dia dibunuh. Yesus itu tidak kebal ketika dia dipukul. Dia rasa. Dan dia juga rasa kalau kita nangis. Dia juga rasa kalau kita susah. Yesus itu nggak turun sebagai orang kebal, dicambuk nggak terasa,
ditombak nggak terasa, dipukul nggak terasa, ditampar nggak terasa. Dia rasa semua itu, saudaraku. Amin. Sedangkan tinggal satu rumah saja kita bisa punya perasaan. Sedangkan bertetangga dekat saja kita tahu, oh tetangga saya lagi susah. Apalagi kalau dia di dalam kita. Apalagi kalau Yesus di dalam kita. Membatin saja kita, dia sudah tahu. Kurang apa coba? Ya, saudara, kita tetangga dekat saja kita tahu. Oh, orang ini lagi susah. Oh, orang ini lagi punya masalah. Tahu. Baru rumah yang berendeng berdekatan. Apalagi suami istri yang sudah satu rumah. Lebih tahu lagi. Apalagi Yesus yang di dalam kita sangat lebih tahu lagi. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Bahagia rasanya. Ada yang hadir dalam hidup kita. Amin. Bahagia enggak? Senang? Saudara, makanya dikatakan Rasul Paulus, kalau aku disuruh pilih, mati adalah keuntungan. Kalaupun belum mati, aku harus hidup memberi buah. Hidup ini memang berat, tapi bersyukurlah Yesus mau hidup di dalam kita. Tapi seberapa besar kita bisa menikmati kehadiran Yesus? Seberapa besar kita bisa mengandalkan? Karena apa? Karena kita hidup dalam daging tapi tidak oleh iman. Iya, yang menonjol dagingnya terus. Tidak iman lagi yang menjadi penggerak daging ini. Saudara, namun aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Hafal ayat ini saudara. Hafal ulang sambil jalan baca. Hidupku sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman, by faith. Alasannya iman, motivasinya iman, dorongannya iman, karena iman. Nah, Ibrani pasal 11 saudara lihat. Ibrani pasal yang ke-11. Supaya hidup kita jauh lebih berbahagia, bergairah, supaya hidup kita jauh lebih bersemangat, walaupun situasi keadaan yang gak menentu, tapi kita punya iman sebagai penggerak hidup kita. Kita punya iman yang selalu menjadi motivasi, alasan. Ibrani pasalnya yang ke-11, ya, mulai dari ayatnya yang ke-6, ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera. Karena apa? Hidup ini alasannya hanya iman. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Amin. Karena imanlah alasannya dia bikin bahtera, walaupun tidak kelihatan kapan air bah itu terjadi. Ini hebatnya. Hebat. Gak tahu kapan. Jangan lengah. Kalau saudara punya iman, saudara mesti harus siap jauh-jauh sebelumnya. Amin. Jangan dadak-dadakan. Jangan iman-iman buru-buru. Udah nantilah bertobat. Saya salut sama Singapura. Waktu kapal selam Nenggala kita tenggelam di kedalaman laut, Indonesia tidak punya kemampuan teknologi untuk melihat dan mendeteksi di mana kapal itu berada. Kita punya laut luas. Laut garis pantai Indonesia terpanjang di seluruh dunia. Kekayaan laut kita nomor 2 terkaya di dunia. Indonesia punya laut
laut besar. Ya, kita hanya punya daratan itu 20% sampai 30% kalau saya nggak salah dibandingkan luas lautan. Kalau nggak salah 20%. Dibandingkan luas lautan kita punya daratan itu cuma 20% perbandingan. Ya, kita punya laut yang kaya. Pernah dikatakan Ibu Susi, kekayaan laut kita masih 17.000 triliun lagi. Mau berutang Indonesia 10.000 triliun masih bisa kita bayar. Kalau kekayaan laut kita bisa kita manfaatkan maksimal, tidak dicuri orang dan tidak dikorupsi. Indonesia mau berutang 5.000 triliun itu masih kecil. Laut saja sudah cukup membayar. Nah, ketika terjadi pandemi, apa kata Ibu Susi? Satu-satunya sektor yang tidak bisa dihantam COVID, laut. Dan kita punya kekayaan laut. Nah, kita harus cerdas sebenarnya mengelola laut. Saudara, karena nenek moyang kita pelaut, bukan pemabuk. Halo, nenek moyang kita pelaut kan, bukan penakut. Nah, ketika kapal ini tenggelam, datanglah Singapura. Seberapa besar negara Singapura? Seberapa besar pulaunya dibanding Batam? Batam bagi 3, itulah Singapura. Laut Singapura seberapa lah dibanding laut Indonesia? Kekayaan laut Singapura nggak ada, 0,0. Itu pun lautnya udah banyak ditimbun. Yang penimbunnya dari Indonesia kok, tanahnya diambil. Dikeroknya pulau-pulau, Indonesia dibelinya, ditimbunnya. Tapi kenapa dia punya kapal yang begitu canggih, yang bisa dipinjamkannya ke Indonesia untuk melihat keberadaan kapal negara? Indonesia nggak punya. Padahal dia punya laut, dia punya kekayaan laut. Masa nggak punya kapal seperti itu? Kapanlah Singapura menggunakan kapalnya itu, coba? Laut yang dimiliki Singapura tidak sedalam laut kita. Ya enggak dalam. Berapa laut yang di sekitar pulau Singapura itu? Kenapa dia mesti beli kapal, punya kapal yang sedemikian canggih, yang bisa mendeteksi kedalaman laut sampai ribuan meter ke bawah? Untuk apa dia nggak pakai kok sebenarnya? Untuk digunakannya untuk apa? Mubazir sebenarnya. Tapi inilah orang yang tahu memikirkan jauh ke depan. Sekalipun aku nggak bisa pakai, tapi negara-negara tetanggaku bisa aku pinjami jadi berkah. Amin. Singapura pakai nggak kapal itu? Orang lautnya juga nggak dalam, kekayaan lautnya juga nggak ada. Apa yang mau dipantau juga? Nggak ada minyak kok di dasar lautnya. Tapi kenapa dia punya? Nah, manusia secara intelek aja begitu. Nah, apalagi kita bangsa ini harusnya punya dengan 1, punya 10. Karena banyak kapal nelayan kita yang bakal tenggelam, banyak pelayaran-pelayaran kita yang tenggelam. Dan Danau Toba yang tenggelam kita nggak bisa lihat di mana tenggelamnya. Say goodbye lah bagi saudara kita yang tenggelam di Danau Toba. Ternyata dalam sekali dan tak pernah tahu di mana mereka berada. Saudara, nah, saya waktu Pak Aseng bukan Kristen, dia Buddha, dia Konghucu. Dia bilang sama saya, Pak Pendeta, saya mau bantu apa di gereja? Saya bilang, Pak, gereja di GLP, Pak, kita nggak punya mimbar loh Pak. Bapak bisa bantu? Oh bisa. Saya kasih ukurannya, kasih modelnya, saya gambar, saya kasih. Saudara, waktu saya kasih itu, saya bikin salib, dan biasalah di mimbar-mimbar gereja ada salib. Terus dia tanya, maaf ya Pak Pendeta, apa itu Pak Aseng? Bagaimana kalau nanti salibnya nggak saya buat? Loh kan ini untuk gereja Pak. Iya betul. Tapi kalau nggak pakai salib, bisa nggak Pak di gereja?
Ya bisa saja Pak. Maksud saya begini loh Pak. Apa itu Pak? Kalau seandainya nanti dibutuhkan sama kawan-kawan untuk mimbar pidato, entah di kantor, entah di masjid, nah, kan bisa dipakai kan Pak. Oh iya Pak, begitu maju ya pikiran, saya aja kalah. Jadi boleh nggak saya bikin? Kalau kita bikin salib kan orang nggak mau pinjam. Nanti kan kantor atau apa mau bikin pidato ceramah di sini, karena dilihatnya hampir setiap minggu ada ceramah, nggak ada mimbar. Kan bisa pakai punya gereja. Kalau kita bikin salib orang kan jadi nggak mau pakai. Oh boleh Pak, saya kalau begitu dia bikin lah, nggak ada salibnya. Tapi dia siapkan kain untuk penutupnya dari salib. Situ saya belajar. Ini orang, ya, kita selalu hidup pikirkan diri sendiri. Apakah hidup kita juga bisa berguna bagi orang lain? Amin. Apakah kita hanya bikin merek untuk kita saja? Kita cari uang hanya untuk kita saja? Saya malu loh saudara ketika dia bilang, Pak, kalau kita bikin salib orang nggak mau pakai. Tapi kalau kita tidak bikin salib kan bisa berguna. Bukankah itu sebenarnya salib yang tidak kelihatan? Amin. Ketika mana berani orang pinjam ini? Pinjam dulu Pak Pendeta, mimbar di gereja, bupati perlu. Dilihatnya, nggak ada ini. Nah salib yang sesungguhnya, ya hari ini dilepas, tapi mimbarnya bisa jadi berkat di mana-mana saja. Amin. Itulah salib sebenarnya. Nah itulah kita. Yesus mau di dalam kita. Jangan hanya pandai pakai kalung salib saja. Sorry. Kalau nggak mau pakai lagi nggak apa-apa, persembahkan sama Tuhan. Ya saya nggak maksa ya. Ya. Tapi bagi Yesus yang penting saya ada di dalam. Amin. Ya. Nah saudara, di situ saya melihat sampai sekarang nomor HP-nya masih ada sama saya. Pak Pendeta perlu apa di LP? Pak, kalau Bapak mau ngasih, kasih halu. Dikasihnya halu. Saya pikir dikasihnya hanya untuk warga jemaat kita saja. Karena di LP itu ada 150, saya minta 160. Dikasihnya berapa saudara? Dikasihnya 400. Pak, jangan hanya orang gereja saja dikasih. Kasih juga yang baik. Saya pikir ini orang tidak Kristen, berguna hidup. Saudara dikasihnya 400, ditumpuk di gereja. Lalu saya bilang kita bagi. Puji Tuhan saya tidak ambil satu pun. Ya sudah kita bagi. Bagilah. Saya mau ambil 10 bisa. Mau saya bagikan di gereja juga bisa. Tapi saya bilang ini mereka tidak bawa, kan bisa dibagi di gereja. Nah, ini untuk di sini. Ini aja mungkin kurang. Saya bagi sini. Saudara, itulah salib. Amin. Nah, kita perlu belajar. Enggak semuanya merek harus punya kita. Ini gaji saya loh. Ini ngomong saya. Saudara, sampai ada waktu itu seorang anak Tuhan untuk PP butuh duit. Dia jual sawitnya di Bagan Batu. Ya, dikasih gambar sama saya 2 ekskavator perumahan. Ini sawit dijual nggak tanggung-tanggung. Ya, 250 hektar. Siapa yang sanggup beli ini? Saya telepon Pak Aseng, saya kirim sama dia, mau beli nggak? Oh ini dekat dengan tempat saya, dibeli loh sama dia. Yang punya itu senang sekali. Seharusnya saya dapat komisi nggak itu? Berapa? Orang jual mobil aja 100 juta dapat komisi. Puji Tuhan saya nggak dapat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan karena mau menolong. Ya, jadi saudara yang penting nama baik. Amin. Nama baik. Ada Kristus di dalam kita. Firman
Menikmati firman nggak sama menikmati soto. Soto dimakan habis, firman ditaati. Itu cara menanamnya. Amin. Kau akan menikmati soto-soto yang berikutnya. Tuhan memberkati kita. Kita datang kepada Tuhan. Doa adalah sebab anugerah. Sekali lagi saudara, kita baca ayat ini, Galatia pasal 2 ayat 20. Mari kita baca. Kalau bisa, hidup kita harus berkelanjutan, tidak hanya sekedar namun aku hidup. Galatia pasal 2 ayat 20. Ayo, 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bu ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Bu ada sebab anugerah. Bu ada karena kasih Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Ku ada, saudara, kita sudah hidup sendiri. Ku ada karena kasih dalam aku Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Terima semuanya. Angkat suaramu, saudara. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat anugerah-Mu, buat hidup yang Kau berikan. Namun aku hidup, tapi bukan aku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Allah, Ku ada, sebab anugerah-Mu Tuhan. Ku ada, bagi kakak pujian ini. Anugerah-Mu, Ku ada, karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Ku berterima kasih sebab kasih. Sekali lagi saudara, semua kita angkat pujian ini. Dari ada yang berdiam diri, aku Yesus sebagai sumber hidup. Ku ada karena kasih Tuhan Yesus. Mengangkat saudara, ku berterima kasih buat kasih, buat kasih-Mu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih buat hidup yang Kau berikan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Kita tidak menerima roh yang dunia. Saudara, kita menerima roh yang dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dia mengaruniakan hidup. Tuhan tidak mau hanya hidup kita sendiri. Dia beri hidupnya karena Dia tahu hidup kita sementara, karena Dia tahu kemampuan hidup manusia sangat kecil dan terbatas. Itu makanya Yesus jauh-jauh dari surga hanya untuk memberi hidupnya bagi kita. Dia mati supaya Dia bisa hidup di dalam kita. Dia mati supaya kita bisa hidup di dalam Dia. Haleluya. Kalau saudara sebagai orang yang dewasa rohani, ketika engkau ingat kebaikan Tuhan waktu dulu, apa yang sudah kau lakukan untuk Tuhan? Jadilah orang Kristen yang dewasa, tidak hanya cengeng ketika yang kita minta dan dikasih, atau ketika yang ada pada kita diberikan Tuhan pada orang lain kita marah. Kita hidup karena Yesus yang memberi hidup. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup,
melainkan Kristus yang hidup di dalammu. Hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, sentuhan persembahan kita, mari kita berdoa. Haleluya. Segala puji hormat bagi Bapa Surgawi.